Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ingin Guru Minda menghapus serta melupakan wajah putri yang dijumpainya dalam impian itu dari bayangan batin, karena tak syak lagi ia persamaan antara putri yang dijumpai dalam impian itu dengan Ibunda Sunan Ambu adalah seperti pinang dibelah dua. Bukankah agaknya Ibunda Sunan Ambu sendiri yang datang kepadanya dalam impian? Masa? Tak habis-habisnya Guru Minda memikirkan arti serta tafsir mimpi yang baru sekali itu dia alami. Sedangkan usahanya untuk melenyapkan putri jelita itu dari ruangan mata batinnya sia-sia saja. Senantiasa terbayang-bayang, terkenang selintas tingkah laku serta gerak-gerik lembut tulus dari ingatannya yang tak kunjung hapus. Pagi-pagi sekali ia sudah berjalan ke taman memandang fajar merah nun jauh di ufuk timur. Sambil berdiri dengan kedua belah tangan bersilang di depan dada, Guru Minda memandang ke kejauhan nun ke dataran tak terbatas. Matahari terbit, alam bertambah terang, namun pikirannya tak menjadi bertambah jernih. Sejak itu perilaku Guru Minda Kahyangan menjadi lain sekali. Sering ia berdiri lama-lama merenung apabila pagi hari ataupun apabila senja hari, sambil memandang tiada kunjung jemu ke padang luas tiada batas, ke kejauhan tak berujung. Tak hapus-hapus dari ingatannya bayangan putri cantik yang mirip sekali dengan ibunda yang dalam mimpi menjadi kekasihnya. Putri jelita dengan siapa ia berbisik mesra menyatakan cinta kasihnya, putri molek yang mempercayakan diri serta hidup kepadanya. Hampir-hampir tak sanggup Guru Minda Kahyangan menahan keinginannya hendak bertemu dengan ibunda, ingin melihat wajahnya, wajah yang mirip dengan kekasihnya dalam impian, wajah yang akan sejenak membawa ingatannya kepada putri impian, wajah yang mungkin mengobati kerinduan hati. Ketika tiba saat yang telah ditetapkan oleh Sunan Ambu untuk menerima para penghuni Kahyangan datang menghadap, maka Guru Minda merasa dadanya berdebaran dengan cepat. Jantung memukul-mukul rongga, langkahnya seperti terbang tidak menjejak, perasaannya hilang timbul, seolah-olah memberi alamat bahwa ia akan bertemu dengan kekasih yang amat dia cintai. Lama ia bersandar pada sebuah tiang akan membiarkan dadanya tenang kembali, darahnya mengalir biasa. Barulah ia berani masuk ke dalam balairung tempat menghadap. Dalam pertemuan itu, kecuali Guru Minda, seperti biasanya juga nampak para bujangga dan para pohaci penuh sesak ruangan. Semuanya duduk menurut urutan kedudukannya masing-masing, takjim serta ajrih penuh hormat, duduk menghadap ke arah Sunan Ambu. Mereka duduk dengan kepala tertunduk seakan-akan tidak berani mengangkat muka dan melayangkan pandangan untuk sejenak menatap paras Ambu yang sangat agung berwibawa itu. Tetapi berlainan dari biasanya, kali ini Guru Minda Kahyangan resah gelisah antara sebentar dengan ekor matanya. Ia mendilak dengan lahapnya kepada wajah ibunda. Pancaran matanya penuh sinar yang ajaib, ganjil dan tak pernah nampak pada masa-masa sebelumnya, pandangan yang tak biasa dipancarkan seorang anak kepada bundanya, pandangan penuh berahi. Beberapa kali ia mencuri memandang ibunda dengan ekor mata. Setiap kali melihat paras ibunda, setiap kali pula gairahnya menjadi-jadi yang menerbitkan keinginan untuk melihatnya sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi saja. Tiada puas-puasnya Guru Minda Kahyangan mencuri pandang dengan ekor mata kepada ibunda. Tiada jemu-jemuknya pandangan aneh, sinar mata ganjil, sekali, 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 dan sekali lagi. Guru Minda Kahyangan seperti kena bius, ia tak sadar ia terpengaruh oleh gairah aneh.
Tiada seorang pun di antara pohaci maupun para bujangga yang duduk temungkul dengan penuh khidmat itu mengetahui tingkah laku Guru Minda. Namun Sunan Ambu yang arif itu sekali melihat kepada Ananda dan pandangannya berbentrok dengan mata Guru Minda Kahyangan yang kebetulan lagi melirik kepadanya, maka sekilasan saja melihat sinar ganjil yang terpancar dari mata Ananda. Maklumlah Sunan Ambu apa gerangan yang sedang merundung kalbu menggelisahkan perasaan Ananda. Dengan wajah yang sabar dan penuh maaf, ia menatap Ananda. Karena merasa dirinya sedang diperhatikan, Guru Minda duduk temungkul, menjatuhkan pandangannya ke lantai kencana yang kemilau, darah merah membakar wajah. Guru Minda Kahyangan, putra Bunda, tegur Sunan Ambu dengan suara yang halus dan agung. Tersipu-sipu Guru Minda Kahyangan mendapat teguran ibunda, jantungnya berdebaran dengan sangat cepat. Ia merasa sebagai maling yang ketahuan. Namun tak berani untuk menyahut teguran ibunda, maka menjawablah ia dengan suara yang gugup, gemetar serta terasa lancang sembahnya. "Nun Bunda, jangan kau berbuat buruk pada bundamu," sabda Sunan Ambu pula dengan suara berwibawa. "Jangan kau bertingkah laku buruk kepada bunda yang mengandung mengasuhmu. Jangan kau memendam rasa berahi seperti itu. Karena tingkah laku demikian lebih berdosa daripada mencuri, lebih haram daripada zina." Tidak seorang pun di antara yang menghadap mengerti sepenuhnya maksud perkataan yang diucapkan Sunan Ambu, kecuali Guru Minda Kahyangan sendiri yang merasa dirinya seperti dihadapkan pada suatu dakwaan. Ia hanya menundukkan wajahnya lebih rendah lagi, lebih temungkul lagi, memandang gelisah warna lantai kemilau. Tak berani ia akan mengadu pandangan dengan mata ibunda yang penuh wibawa itu. "Bunda tahu apa yang kau pikir dan kau rasakan," sabda Sunan Ambu pula menyambung perkataannya yang tadi. "Memang usiamu telah tiba untuk memilih teman hidup. Namun jodohmu telah ditetapkan oleh Sang Rumuhun. Ia tidak ada di Kahyangan, melainkan Nun di sana, di Buana Panca Tengah. Di sana hidup seorang putri yang wajahnya sama dengan paras bunda. Itulah jodohmu. Carilah putri itu olehmu sendiri sampai ketemu." Senyap suasana ketika itu, tiada ada yang berani memecahkan kesunyian. Guru Minda Kahyangan mendengar dengan penuh perhatian. Jadi benarlah ada memang putri lain yang wajahnya mirip dengan wajah Bunda Sunan Ambu. Putri yang tidak berada di Kahyangan tetapi entah di mana, di Buana Panca Tengah. Putri itu yang telah ditemui dalam impian dan telah ditetapkan Sang Rumuhun akan menjadi jodohnya. Tetapi ia mesti mencarinya sendiri di Buana Panca Tengah. Sedangkan Buana Panca Tengah adalah dunia yang berada dalam keserba sementaraan, ketak kekalan serta keserba duaan. Dunia manusia, dunia yang tiada langgeng, dunia yang tiada abadi. Apakah ia, Guru Minda Kahyangan yang selama ini hidup dalam kesempurnaan dan kelanggengan Kahyangan, bisa hidup di Buana Panca Tengah? Apakah ia akan bertemu dengan kekasihnya yang senantiasa terbayang-bayang di ruang mata? Apakah ia akan bertemu dengan putri jelita yang terkenang-kenang tak terlupakan? Akankah ia bisa berjumpa dengan putri jelita yang sekali pernah ditemuinya dalam impian? Akankah ia ketemu dengan putri impian? Wahai, jika benar apa yang dikatakan ibunda, alangkah bahagianya bisa berpandangan menyelam ke dalam mata indah seperti sekali pernah dia alami dalam mimpi. Alangkah bahagianya bisa sandar bersandar, berbisik mesra, menyimakkan suara merdu seperti sekali pernah dia alami dalam tidur. Alangkah akan bahagianya ia. Mengingat saat pertemuan yang akan sangat berbahagia itu, berdebar-debarlah jantungnya karena suka dan kekhawatiran yang bergelut dalam kalbu. Kebahagiaan bersua dengan kekasih idaman dan memikirkan hidup di Buana Panca Tengah yang serba sementara. Kebahagiaan mengenangkan pertemuan yang mesra penuh cinta dan kecemasan mengingatkan hidup di Buana Panca Tengah yang serba tak tentu, serba berubah,
sebata langgeng resah antara kehendak bersua dengan kekasih hati dan ketaktahuan. Sementara itu terdengar pulalah Ibunda Sunan Ambu melanjutkan sabdanya, "Tetapi anakku Guru Minda, janganlah kau langsung pergi menemui kekasihmu itu. Kau telah melakukan hal yang lebih pantang dari haram, yakni mencuri pandang kepada ibundamu. Untuk itu, sepatutnya kau mendapat peringatan dan hukuman. Dan supaya kau sempat pula memperhatikan hidup manusia di dunia yang penuh kejahatan, ketamakan, iri, dengki, dan dendam kesumat, baiklah kalau kau tak turun ke dunia dalam rupamu yang asli, kau mesti turun ke Buana Panca Tengah dalam bentuk yang lain, yang tak segera menarik perhatian manusia kepadamu." Kikis habis kegembiraan Guru Minda yang mengharap akan segera bertemu dengan kekasih hati, hilang lenyap harapan Guru Minda akan segera bersua dengan putri impian. Apakah sebesar itu dosanya mencuri pandang kepada wajah ibunda, sehingga ia mesti dihukum? Apakah sebesar itu dosanya, maka ibunda akan menitahkan dia turun ke dunia dalam rupa yang berbeda? Dalam bentuk apa pulakah? Bagaimana pula rupanya kelak? Tak keruan perasaan Guru Minda karena harap-harap cemas dan kegelisahan hendak menyaksikan dalam bentuk apa ia akan diturunkan bunda ke Buana Panca Tengah. Karena kecemasan dan ketakutan ada terniat dalam kalbu untuk menolak saja titah bunda. Biarlah ia tak jadi bertemu dengan putri kekasih impian hati, asal ia tak usah pergi dari kahyangan yang sudah amat dicintainya. Namun, mana berani menolak titah ibunda, apa pula desakan-desakan rindu hendak mempersaksikan putri jelita impian hati dalam jaga. Akankah ia mampu terus tinggal di kahyangan kalau hati telah tercuri? Kalau jiwa senantiasa melayang-layang mencari yang berada di Buana Panca Tengah saja? Kalau perasaannya gelisah, selalu digilai bayangan yang tak kunjung meninggalkan ruang mata? Demikianlah, makin kalang kabut saja pikiran Guru Minda demi mendengarkan titah ibunda itu. Bermacam-macam pertimbangan dan pendapat yang saling bertentangan timbul, terombang-ambing antara kepenasaranan dan kecemasan, antara keinginan dan ketakutan. Sunan Ambu mengerti akan kebimbangan Ananda Guru Minda, maka terdengar pula ia bersabda, "Bunda tahu bahwa perjalanan ke Buana Panca Tengah tidaklah semudah dalam kahyangan, tetapi di sana kau akan berkenalan dengan derita dan kesukaran yang akan menyebabkan kau menjadi dewasa. Di sana akan kau lihat dan kau alami apa-apa yang tak mungkin kau ketahui dalam ketentraman dan kelanggengan kahyangan. Di sana akan kau temui apa yang tak mungkin kau capai di sini. Di sana akan kau alami apa yang tak mungkin kau alami di sini." Ibunda Sunan Ambu berhenti sejenak, kemudian sambil matanya menatap tajam kepada anak handa, ia pun melanjutkan pula, "Bagaimanakah sekarang? Sanggupkah kau pergi ke Buana Panca Tengah guna mencari yang mengharu biru hatimu itu?" Guru Minda tidak segera menjawab. Terdiam ia berpikir, ragu-ragu antara ya dan tidak, antara sanggup dan cemas, antara ingin dan khawatir, temungkul dengan mata setengah terpejam, mencoba memilih. Maka terkilas pula wajah putri impian yang ramah tersenyum, ramah menghibau, seolah-olah mengajak ia mengenangkan kembali pertemuan dalam mimpi yang mengharu biru kalbu. Maka lenyaplah segala ragu dan cemas, musnah hilang segala bimbang, dibukanya pelupuk mata, lalu menghaturkan sembah kepada ibunda. "Nuwun bunda, hamba tidak berani menolak titah. Hamba siap berangkat ke Buana Panca Tengah, akan mencari apa yang telah hamba temui dalam mimpi. Tak sanggup hamba menahan suara hati. Syukurlah, karena kecuali untuk menurutkan nafsu dan kehendak sendiri, ada tugasmu yang lain turun ke Buana Panca Tengah. Di samping mencari putri bakal istri, kau wajib pula menurunkan ajaran-ajaran kepada manusia yang hidup di Buana Panca Tengah.
Kau mesti mengajari mereka bercocok tanam padi di ladang. Kau pun mesti mengembalikan ketentraman dan keadilan yang hendak diinjak-injak oleh kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Kau mesti menegakkan lagi tiang-tiang keadilan dan kesejahteraan. Kau mesti memberi kedamaian dan ketentraman. Dan untuk itu, kau mesti turun ke dunia dalam bentuk lain, supaya tidak mengejutkan manusia-manusia yang akan kau temui. Kau mesti memakai Sang Hyang Mega Hitam. Terkesiap pula darah Guru Minda mendengar keputusan ibunda yang memastikannya turun ke dunia dalam bentuk lain, berpakaian Sang Hyang Mega Hitam. Apakah maksud ibunda maka menghukumnya dengan mengharuskannya mengenakan baju itu? Timbul pula perasaan ngeri dan cemas, turun ke Buana Panca Tengah dengan mengenakan pakaian hukuman itu. Namun ia telah memberikan kesanggupannya, mana mungkin ia menarik lagi apa yang telah disanggupinya. Dalam pada itu, Ibunda Sunan Ambu menoleh kepada para bujangga yang diam-diam menyimakkan percakapannya dengan Ananda. Kemudian terdengar Sunan Ambu berkata, "Bujangga tua, tolong Andika ambilkan Sang Hyang Mega Hitam dan kenakan pakaian itu kepada Ananda Guru Minda. Bekalkan pula keris pusaka kahyangan kepadanya." "Daulat Gusti," sembah bujangga tua yang segera pergi untuk kemudian datang kembali dengan sebuah cupu manik. Dengan hati-hati ia mendekati Guru Minda lalu berkata, "Hidup kita adalah untuk mengatasi keserbaduaan dan kotak langgengan. Namun keabadian dan ketunggalan hanya mungkin ditemukan oleh mereka yang pernah mengenal keserbaduaan dan ketaklanggengan. Ia hanya mungkin dicapai oleh orang yang pernah ragu, yang mengenal kebimbangan, oleh orang yang pernah terombang-ambing antara ada dan tiada, antara kelanggengan dan ketidaklanggengan, oleh orang yang tersaruk-saruk mencari kebenaran di antara kebenaran-kebenaran. Apa yang hendak hamba pakaikan kepada Sang Hyang hanyalah jalan semata, agar Sang Hyang mencapai kesempurnaan." Guru Minda menundukkan kepala. Ucapan bujangga tua yang panjang lebar itu disimaknya, dicamkannya dalam hati. Ia tak mampu menjawab, air matanya mengalir keluar menjalari pipinya, karena ia merasa sedih dan duka akan meninggalkan ibunda dan para bujangga serta para pohaci yang amat menyayangi dan mencintainya itu. Teringat pula ia akan meninggalkan ketenangan hidup di kahyangan yang damai serta tentram, kahyangan dengan segala isi penghuninya yang telah demikian ia kenal dan sayangi, yang telah dia anggap sebagai dari hidupnya sendiri. Terbayang pula ketaktentuan hidupnya di Buana Panca Tengah kelak. Sementara itu, bujangga tua telah memegang kedua belah tangan Guru Minda untuk kemudian mengenakan baju Sang Hyang Mega Hitam. Maka sekejap kemudian menjelmalah putra yang tampan serta rupawan itu menjadi seekor binatang yang hitam serta buruk rupa. Ekornya panjang, bulunya tumbuh di seluruh tubuh, wajahnya buruk, giginya mengerikan, hidungnya hanya 2 buah lubang belaka. Jidatnya tak henti-hentinya mengernyit. Kini putra pujian yang menjadi mutiara kahyangan itu telah menjelma menjadi seekor lutung hitam legam. Melihat tangan dan tubuhnya yang berwarna hitam serta berbulu itu, sedihlah Guru Minda. Hampir tak mungkin masuk akalnya bahwa ibunda yang welas asih serta adil bijaksana itu akan sampai hati menghukum putranda sendiri dengan hukuman seperti itu. Bagaimanakah gerangan jadinya kelak dengan putri kekasih dalam impian yang hendak dia cari di Buana Panca Tengah itu? Bagaimana mungkin ia akan menyukai seekor binatang hina seperti lutung? Bagaimana mungkin putri cantik jelita tiada tara itu akan tertarik hati kepada seekor binatang berbulu hitam berbuntut panjang? Bagaimana mungkin putri impian yang molek itu akan jatuh hati kepada seekor binatang buruk rupa seperti itu?
tergambar akan nasib buruk yang mungkin akan menimpanya. Makin berdukalah guru Minda. Bukan tak mungkin putri impian hati akan mengejek, menolaknya, mengusir, meludahinya. Bukan mustahil, ia akan dilemparinya dengan batu saking takut atau jijik. Wahai, adakah kelak penderitaan yang lebih menyakitkan hati daripada diusir oleh kekasih hati? Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.